nanas belinya di Pondok Keranji. Jauh banget. Jangan lupa pulangnya beli buah timbul. Guru kita Kiai Nas lagi pergi haji. Mudah-mudahan haji umrohnya makbul. Amin ya Pak. Mudah-mudahan hajinya makbul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bidzikrihi tatma'inul qulub wa bifadlihi takfirudz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya. Sahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, apa-apa yang dicita-citanya dikabulkan Allah, dan apa-apa yang telah Allah limpahkan kepada beliau kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang pada saat ini sedang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, kota yang menjadi tentunya idaman bagi kita semua umat muslim, yang insya Allah dengan barokahnya, dengan wasilahnya guru kita, insya Allah kita diberikan kesempatan dapat ke sana. Guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid beserta Umi, teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau di kota suci Mekah disehatkan badannya oleh Allah, diberi kekuatan dalam melaksanakan umrohnya dan melaksanakan hajinya, pulang bersama kita dengan membawa haji yang makbul. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Paturi Haq. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, diberkahi dalam kehidupannya, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Begitu juga wasilahnya Bang Black. Alhamdulillah saya sampai tiba duduk di tempat ini, bahkan sekarang saya sudah bisa seperti ini lantaran wasilahnya beliau. Mudah-mudahan beliau pun diberi kekuatan oleh Allah dalam rangkaian istiqomah. Para imam, para jamaah manakib yang tentunya saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah, pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak satu kurang pun di dalam diri kita dihadirkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini.
tempat yang penuh dengan keberkahan ini, sekaligus kita dapat menjalankan yang namanya istiqomah. Bahkan pada kesempatan saat ini, saya yakin guru kita pun hatinya sedang berpikir ketika kita melaksanakan istiqomah. Ketika dia berpikir, dia ingat kepada kita semua yang sedang melaksanakan istiqomah di tempat ini, di Indonesia, di Jakarta ini. Saya yakin dia pun insya Allah mendoakan kita semua. Kota yang penuh dengan keberkahan, kota yang menjadi idaman, kota yang penuh dengan ketentraman, yaitu Makkatul Al-Mukarramah, di mana kota tersebut lahirlah seorang manusia yang dapat merubah daripada kehidupan manusia dari zaman kebodohan menuju daripada zaman kemajuan, dari zaman jahiliyah menuju daripada zaman yang penuh dengan terang benderang, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung pada malam hari ini kita duduk di tempat ini dalam rangkaian istiqomah. Sesungguhnya kita hidup di alam dunia ini, alam yang selalu berputar, yang mengelilingi namanya matahari. Kadang-kadang ada siang, ada malam, kadang-kadang ada terang, ada gelap. Begitupun dalam kehidupan kita, ada kadang-kadangnya kita lagi senang, dan kadang-kala pula kita lagi sedih. Kadang pula rezeki kita lagi banyak, kadang pula rezeki kita lagi seret. Benarnya betul nggak kira-kira nih? Betul. Itulah rangkaian kehidupan kita di alam dunia ini. Tetapi sesungguhnya kalau kita yakin kepada Allah, ada 3 rangkaian dalam kehidupan kita yang harus kita jalani sehingga kita tidak terombang-ambing dengan hidup ini. Yang pertama adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita sudah istiqomah dalam kehidupan kita, kita sudah istiqomah dalam beribadah kita, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyatakan bahwa Tuhan kita Allah, maka sesungguhnya disitulah ada jalan yang terbaik buat kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita yakin, penuh dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan yang namanya keluar di dalam kehidupan kita. Mau contohnya enggak? Ada enggak contohnya? Ada. Dicontohkan oleh siapa? Guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Nasrullah Rasyid. Dia istiqomah kepada kita, diajarkan ilmunya kepada kita. Lantas pada saat ini Allah berikan dia kemuliaan, diberikan berangkat bisa umrah. Inilah tatanan kehidupan kita yang harus kita tanamkan dengan keistiqomahan. Jangan keistiqomahan kita luntur karena kehidupan kita. Rezeki lagi banyak, insya Allah kita rajin dalam ibadah. Rezeki kita lagi seret, males rasanya. Inilah terombang-ambing artinya dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah istiqomah, insya Allah hal tersebut tidak menjadi masalah dalam kita beribadah kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, yang namanya istiqoroh. Yang ketiga istighfar. Ini kalau tiga-tiganya kita bilang apa nih? 3 is. Bukan 3 istri, bukan 3 is. Yang pertama istiqomah, yang kedua istiqoroh, yang ketiga istighfar. Kemudian Umi Ismayati. Inilah dia 3 is yang dalam kehidupan kita. Yang pertama istiqomah, yang kedua istiqoroh. Kalau kita beristiqoroh kepada Allah,
Apapun yang tentunya kita akan jalani kehidupan ini, tak lupa kita mohon petunjuk kepada Allah. Kalau kita minta petunjuk kepada Allah, insya Allah kita yakin jalan kehidupan kita akan menjadi lurus. Kekuatan iman kita akan bertambah karena kita mendekatkan diri dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita duduk istiqomah di dalam majlis ini, kan guru kita sering ketika dia mentaqarruban ila Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita membacakan, kita sampai mengucapkan, kita bermohon, ungkapkan hati kita, itulah kita beristikharah, bermohon kepada Allah, mohon petunjuk, mohon pertolongannya, mohon inayahnya, agar tentunya dalam kehidupan ini kita diberikan jalan yang lurus. Bahkan di dalam kehidupan kita ini kita diberikan kemudahan dalam berbagai macam hal, baik dalam ekonomi kita, bagaimana juga dalam kehidupan berumah tangga kita, bagaimana ketika kita beribadah juga dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain itulah kita bermohon kepada Allah istikharah. Yang terakhir, yang ketiga adalah istighfar, bermohon minta ampun kepada Allah. Bahkan ketika kita sudah istiqomah, kemudian kita dalam rangkaian majlis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kita mengikuti lampahnya guru dan orang tua kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, kemudian juga kita mengikuti lampah daripada nasihatnya guru kita Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid, kemudian juga Abah Kiai Paturihat. Ketika kita beristighfar kepada Allah, bukan kita memikirkan diri kita secara pribadi. Siapa yang tentu pertama kita mohon ampun, kita ingat orang tua kita, ibu dan bapak kita yang telah berjasa kepada diri kita. Lantaran beliau semua kita bisa terlahir di alam dunia ini. Kemudian siapa lagi? Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bil khusus untuk para guru-guru kita. Dengan istighfarnya kita kepada guru-guru kita, ilmu yang sudah diberikan kepada kita, ilmu yang sudah kita dapatkan, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, itu semua berkat daripada guru-guru kita dengan penuh keikhlasan keridhoannya. Kalau dulu mungkin seandainya saya nggak ketemu yang namanya Abah Yai Haji Nasrullah Rasid, Bang Bek nggak bawa saya kemari, mungkin saya nggak seperti ini. Dulu saya ketika baru datang ke tempat ini duduknya di pojok situ, cuman nggak berani kalau hal kayak begini. Tetapi karena keikhlasan, bimbingan guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid, alhamdulillah berkahnya saya dapatkan. Yang saya rasakan hal seperti inilah tentunya yang wajib kita mohon kepada Allah ketika kita beristighfar. Kita mohon minta ampun buat guru-guru kita. Orang tua kita sudah, mertua kita sudah, guru kita sudah, kemudian baru saudara dalam kehidupan kita. Apakah itu saudara laki-laki ataukah saudara perempuan? Itu adalah rangkaian semua saudara kita. Bahkan bukan hanya saudara lahir kita, tetangga kita adalah semua pun menjadi saudara. Saudara dalam satu keimanan, saudara dalam satu keyakinan. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu yang selalu kita mohon. Ketika itu semua kita mohon beristighfar kepada Allah, baru buat diri kita, wa atubu ilaihi innahu kana ghafara, astaghfirullah al-azim. Ini bahkan ketika kita beristighfar kepada Allah, dosa yang tentunya kita kerjakan dalam kehidupan kita, apakah itu sengaja ataupun tidak disengaja,
ataupun dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, alhamdulillah kita dalam rangkaian Majlis Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, secara otomatis kita telah menggugurkan yang namanya dosa-dosa kita. Bukan hanya menggugurkan, tapi merontokkan dosa-dosa kita. Sekarang contohnya kalau kita punya pohon kecapi, masih ada pohon kecapi di sini nggak Kiai? Pohon kecapi ada. Kalau di Kemandoran masih ada, kalau ada yang mau besok datang, tapi bukan punya saya, punya orang. Bagaimana caranya dirontokkan agar buahnya jatuh? Kalau di orang aja nggak mungkin jatuh. Bagaimana caranya dirontokkan? Itu seperti itu dosa-dosa kita yang ada di dalam diri kita. Maka sesungguhnya pada malam istiqomah, dimanapun dzikir manaqib dilaksanakan, bahkan terlebih yang luar biasanya lagi ketika di tempat guru dan orang tua kita, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, dengan begitu ribuan jamaah, secara otomatis dosa yang kita laksanakan udah dirontokkan. Alhamdulillah. Beruntung gak kira-kira? Beruntung kita. Allah berikan kita bimbingan, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita inayah pertolongan, kita masuk dari rangkaian daripada dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama untuk membangkitkan daripada istiqomah pada malam hari ini. Kita bangkitkan tentunya semangat kita. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Luar biasa, memang luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mari sama-sama kita laksanakan malam hari ini istiqomah, walaupun kita tidak didampingi oleh guru kita Abah Nasrullah Rasid, tapi yakin beliau sedang melaksanakan ibadah. Terlebih-lebih beliau sudah melaksanakan umroh pada malam hari ini, pada hari ini di kota suci Mekah. Beliau sudah berpakaian ihram, artinya segala apa yang diucapkan tentunya menjadi mustajabah. Kalau di kota suci Mekah itu, itulah tempat-tempat yang menjadi mustajabah. Tetapi kalau kita di Indonesia, waktu yang menyebabkan mustajabahnya doa kita. Terlebih-lebih pada malam hari ini, mudah-mudahan doa kita, hadirnya kita, langkah kita, apa yang kita hadirkan pada malam hari ini, mudah-mudahan dimustajabkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk diri pribadi dan jamaah semua. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.